Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Wulandari, selanjutnya ada Desi Ramadiani, dan yang terakhir ada Khairul Hisa. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rinaldi Idrus, SSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kromatografi ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih jauh, alangkah baiknya kita tahu apa itu HPLC. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi yang digunakan untuk pemisahan zat yang memiliki fasa cair menggunakan tekanan tinggi. HPLC bekerja dengan metode fisikokimia berdasarkan pada teknik kromatografi dengan zat cair berupa fase gerak dan fase diam berupa zat padat atau cair. Aplikasi HPLC memiliki 2 fase, yaitu fase normal dan fase terbalik. Fase normal HPLC menggunakan fase diam berupa polar dan fase gerak berupa nonpolar. Sedangkan fase terbalik HPLC menggunakan fase diam berupa nonpolar dan fase gerak berupa polar. Fase terbalik HPLC sering disebut reverse phase HPLC atau RPHPLC. Selanjutnya, prinsip dan fungsi HPLC. Prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen suatu analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Fungsi HPLC adalah untuk menentukan, mengukur, atau menganalisa kadar suatu analit pada suatu sampel, baik obat, makanan, atau metabolit sekunder. Dapat kita lihat bagian HPLC. Itu ada solvent organizer pada HPLC, itu digunakan untuk menghilangkan pengaruh gelembung gas atau mengurangi fluktuasi tekanan yang menyebabkan baseline conditioning tidak bisa tercapai. Lalu ada pompa HPLC. Itu merupakan komponen penting dari instrumen satu ini. Pemilihan pompa yang sesuai bisa saja memberikan dampak yang besar dari setiap aplikasinya. Nah, lalu ada auto sampler HPLC. Ini sangatlah penting. Lebih-lebih jika kita memiliki banyak sampel yang akan dianalisa. Lalu ada column oven. Ini berfungsi untuk menjaga temperatur pada range tertentu. Hal ini dilakukan karena pengukuran nilai pada mobile phase bisa berubah pada suhu yang berbeda. Lalu ada detektor UV phase. Detektor UV phase ternyata tidak hanya ada pada spektrofotometer, namun juga ada pada HPLC. Mekanisme pengukuran dan hasil pengukuran itu disajikan dalam bentuk grafik. Solvent akan disimpan pada solvent organizer dan terhubung dengan inlet-outlet dari modul lainnya. Begitu pula dengan sampel yang terhubung dengan autosampler. Memberikan tekanan yang besar untuk mendistribusikan solvent maupun sampel dengan tekanan tinggi ke modul lainnya. Selama proses recording baseline, sampel belum dimasukkan ke solvent. Namun, ketika baseline dirasa sudah stabil, maka autosampler mulai menjalankan algoritma injeksi sampel. Column oven akan mengkondisikan suhu supaya temperatur solvent maupun sampel berada pada range yang sesuai. Di modul lain, detektor UV phase melakukan recording ketika baseline maupun ketika sampel sudah diinjeksikan dan melewati kolom. Berbagai pengaturan maupun setting pada instrumen HPLC biasanya dikendalikan oleh pengguna melewati software. Output dari hasil pemeriksaan yang ditangkap oleh detektor akan ditampilkan dalam bentuk grafik kromatogram dari komputer. Kelebihan HPLC. Beberapa kelebihan HPLC antaranya yaitu volume sampel kecil sehingga bisa menganalisis sampel dengan kuantitas yang kecil. Lalu daya pisah molekul dari campurannya tinggi, cepat, peka, akurat, tepat, reproducible, preparatif, dan dapat digunakan untuk sampel organik dan anorganik, volatil dan non-volatil, stabil dan tidak stabil. Lalu prosedur analisis dan pengolahan data lebih mudah. Fase gerak dan fase diamnya beragam.
dan dapat digunakan pada suhu kamar. Kekurangan HPLC, yang pertama itu larutan harus dicari fase diamnya. Lalu harus diketahui kombinasi optimum antara pelarut, analit, dan gradien elusi. Kemudian kekurangan HPLC, dia juga harganya lebih mahal, larutan standar sering tertinggal di injektor, dan kolom dengan diameter di bawah mikrometer lebih mudah tertutup kotoran. Selanjutnya, contoh kasus atau jurnal yang kami angkat dari topik HPLC ini dengan judul Development and Validation of an HPLC DAD Method for the Simultaneous identification and quantification to topotesan, irinotesan, etoposide, doxorubicin, and epirubicin. Outline presentasi itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada material and method, yang ketiga hasil dan diskusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, salah satu metode yang dikembangkan untuk memungkinkan penentuan stabilitas kimia dari 5 obat kemoterapi. Salah satu metode yang dikembangkan untuk memungkinkan penentuan stabilitas kimia dari 5 obat kemoterapi itu ada topotesan, irinotesan, etoposide, doxorubicin, dan epirubicin, yaitu menggunakan metode HPLC DAD atau High Performance Liquid Chromatography Diode Array Detector. Terdapat beberapa metode lain yang memungkinkan untuk identifikasi salah satu obat kemoterapi saat ini. Metode lain membutuhkan fase gerak yang terdiri dari campuran kompleks, sistem gradien, dan waktu yang lama untuk elusi obat. Waktu analisis yang singkat akan mengurangi konsumsi fase gerak sehingga mengurangi biaya pelarut dan pencemaran lingkungan. Pengembangan metode DAD ini penting untuk mengurangi jumlah analisis yang dapat dilakukan dalam sehari dibandingkan dengan hanya memiliki satu metode yang mampu menganalisis beberapa obat. Metode yang dikembangkan ini untuk memastikan secara simultan stabilitas 5 obat kemoterapi yang berbeda dengan kondisi kromatografi isokratik tunggal melalui cara yang sederhana, andal, murah, dan cepat. Selanjutnya, material and method akan dijelaskan oleh teman saya, Desi Ramadiani. Baiklah, untuk material dan metodenya itu akan saya lanjutkan. Yang pertama, metodenya itu ada additive, features, and materials. Yang kedua, instrument and chromatographic condition. Yang ketiga, preparation of sample for validation process. Yang keempat, validation of the HPLC method. 4.1 System Suitability, 4.2 Specificity and Selectivity, 4.3 Range and Linearity, 4.4 Detection Limit and Quantitation Limit, 4.5 Accuracy, 4.6 Precision, 4.7 Robustness, dan 4.8 Stability Indication. Next. Tabel 1 merupakan kondisi kromatografi dan parameternya. Jadi, untuk HPLC DAD ini, parameter yang digunakan itu dilihat pada kolom. Kolom yang digunakan itu Prosper STAR RP18 NKPET 3 mikrometer hibar dan RT 150 sampai 4,6 mm. Temperatur kolomnya itu 40 derajat Celcius. Mobile phase-nya itu water, air, phosphate buffer, dan metanol. Dan tipe of elution itu isokratik. Flow-nya itu 1 ml per menit. Durasi analisisnya itu selama 10 menit dan injection volume-nya itu 3 mikroliter. Untuk UV-nya itu pada 233 nanometer dan instrumennya itu Agilent 1200 HPLC system. Next. Tabel 2 merupakan konsentrasi obat untuk metode HPLC. Jadi, konsentrasi obat untuk metode HPLC, metode ini
Metode validasi ini dipilih secara acak dengan range tertentu dan tidak mengacu pada suatu acuan atau keharusan tertentu. Kemudian, next, 3 hasil diskusi. Gambar 1 merupakan kromatogram dan spektrum absorbasi topotesan, irinotesan, etoposida, doxorubicin, dan epirubicin. Dari gambar ini, di antara berbagai kolom yang digunakan, kolom yang memberikan resolusi puncak yang jelas, tajam, dan estimasi waktu retensi yang lebih pendek itu adalah Merck Prosper SCAR RP18. Kemudian next untuk gambar selanjutnya. Gambar 2 merupakan kekhususan dan selektivitas kromatogram, spektra absorbasi dan kemudian puncak untuk toposetan. Waktu retensinya itu 1956 menit, irinotesan 2675 menit, etoposida 3657 menit, doxorubicin 6554 menit, dan epirubicin 8081 menit. Dari gambar 2 ini, spesifik dari metode ini itu dicapai dengan menggunakan detektor DAD, di mana perolehan kemudian puncak untuk obat yang bagus itu diperoleh bagus dan membuktikan bahwasanya tidak ada gangguan saat proses pengencerannya. Kemudian gambar 3. Gambar 3 merupakan degradasi paksa topotesan, irinotesan, etoposide, doxorubicin, dan epirubicin. Nah, dari gambar 3 ini diperoleh untuk kromatogram dari puncak degradasi yang diamati dengan DAD itu berbeda dari obat utuh. Jadi, produk degradasi dan obat utuh itu memiliki puncak kromatogram yang berbeda. Dan analisis kemudian ini menunjukkan bahwa produk degradasi itu tidak selaras dengan obat murni. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa. Selanjutnya ada tabel 3. Tabel 3 ini menunjukkan persentase obat dari hasil degradasi dan retensi setelah adanya degradasi. Pada HPLC-DAD ini dia menggunakan UVC dengan panjang gelombang 200 dan 280 nanometer. Selanjutnya, tabel 4 menunjukkan parameter kesesuaian sistem validasi metode HPLC UV-DAD. Tabel 4 ini dia menunjukkan parameter kesesuaian dari metode yang dipakai saat ini, yaitu metode ini harus sesuai metodenya dengan standar yang diberlakukan di dunia. Standar yang diberlakukan di dunia ada 3, yaitu standar ICP, standar USP, dan PHR. Selanjutnya, tabel 5 menunjukkan parameter kualitas kurva kalibrasi, presisi, dan akurasi. Dari tabel 5 ini diperoleh bahwa koefisien untuk semua obat adalah R⁻2 lebih besar dari 0,999. Dengan nilai bias, keseluruhan dapat diterima karena berada di bawah kisaran lebih kurang 5% dan memiliki persen RSD sebesar kurang dari 3%. Selanjutnya, tabel 6 ini adalah analisis varian presisi atau sering kita sebut dengan uji ANOVA. Dari uji ANOVA ini, dia menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu signifikan di antara puncak kromatogram ketika analisis dilakukan dalam kondisi yang sama, yaitu pada hari 0, hari pertama, dan hari ke-8. Tabel yang selanjutnya adalah tabel 7 yang menunjukkan hasil pengujian terhadap ketahanan metode yang digunakan. Metode yang dikembangkan ini yaitu metode HPLC-DAD memiliki ketahanan yang bagus dan bisa memisahkan obat-obatan secara efektif dan juga bias. Dan kebiasaannya ini berada dalam batas yang masih bisa diterima.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi slide kami ini adalah bahwa penggunaan fase HPLC disesuaikan dengan sampel yang dianalisis, di mana apakah HPLC itu menggunakan fase normal atau fase terbalik disesuaikan dengan sampel yang digunakan. Kemudian penggunaan metode RP-HPLC atau HPLC fase terbalik untuk uji topotekan, irinotekan, etoposit, doxorubisin, dan epirubisin dinilai sangat akurat dan juga lebih sederhana dan tepat. Hemat biaya serta efisiensi waktu yang dimiliki itu lebih baik. Metode analisis menggunakan HPLC-DAD lebih hemat waktu dan memiliki literatur yang cukup untuk dikembangkan serta divalidasi sesuai dengan standar ICH, USP, dan PHR. Pengembangan metode HPLC-DAD bisa dipakai untuk menentukan kestabilan obat dan mengatur produksinya, serta bisa digunakan di laboratorium sederhana. Metode yang dikembangkan ini yaitu metode HPLC-DAD akan diterapkan untuk menentukan kestabilan dari 5 jenis obat yang dianalisis untuk mengatur produksi terapi onkologi secara terencana, untuk mengoptimalkan konsumsi obat, mengurangi limbah produksi, melakukan kontrol yang lebih ketat, serta mengoptimalkan produksi otomatis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.